Selamat datang di malam Jumat Miku. Sebelumnya gue terima kasih banget sama teman-teman yang sudah bantu support untuk adanya channel malam Jumat Miku ini, karena ternyata tuh banyak yang suka gitu guys. Jadi ya semoga kalian bisa tetap terus mensupport channel gue. Sebelumnya terima kasih. Dan pada malam ini gue akan membawakan cerita atau kisah mistis yang sudah dikirim oleh teman kita bernama Renaldi dengan akun IG @renaldi.ndsh atau FB-nya Renaldi Nurdiansyah, nanti akan gue cantumin. Dimana menurut gue nih, Naldi ini punya kisah mistis yang lumayan horor, bikin bergidik, mengerikan gitu ya. Ceritanya seperti apa? Simak sampai habis. Oke, jadi kisah ini bermulai di tahun 2014. Saat itu Naldi masih duduk di bangku SMK, atau kita bilangnya STM atau masih SMA gitu lah ya. Nah, Naldi ini karena dia waktu itu masih masa-masa puber, dia sering banget nongkrong di pos ronda, yang mana jarak dari rumah Naldi ke pos ronda ini sekitar 200 meter, yang mana rumahnya Naldi ini tepat ada di pinggir jalan yang menanjak juga gitu. Menanjak. Nah, jadi Naldi ini dia setiap abis Isya selalu keluar rumah sampai larut malam baru pulang. Ya namanya nongkrong kan pasti akan berbincang-bincang, ngopi bareng atau gitar-gitaran mungkin sama teman-temannya gitu. Sampai suatu malam Naldi ini dihubungi oleh temannya yang bernama sebut saja si A. Sebagai background, si A ini adalah temannya Naldi, anak dari ulama yang ada di kampungnya, tepatnya di wilayah Bogor. Si A ini juga sudah cukup lama ditinggal oleh almarhumah ibunya dari dia duduk di bangku SD. Dan karena memang si A ini senang menyendiri, jadinya dia nongkrong sendiri nih ceritanya di pos ronda deket rumah Naldi. Tapi karena dia sendirian, dia minta temenin Naldi. Waktu itu suasana malam Jumat. Di luar gerimis, rintik, yang tadinya bikin mager atau bikin males Naldi untuk keluar rumah. Tapi karena temannya ini meminta Naldi untuk menemani dia gitu, jadi ya sudah, Naldi berbaik hati, dia keluar rumah untuk nemenin temennya si A ini. Dia keluar dengan cuaca yang gerimis rintik gitu ya, dan nggak lama nih Naldi sampai di pos ronda. Di situ dia menghabiskan waktu dengan temannya si A, berbincang, mengobrol, ngopi bareng, sampai jam 10:30 malam. Baru deh gerimis-gerimis itu berhenti. Karena cuaca dingin, si A temannya Naldi ini nih ngajak Naldi untuk bikin api unggun guys. Oleh karena itu nih, mereka berdua mencari sampah, ranting-ranting kering, dan juga plastik untuk dibakar agar menjadi api unggun yang bisa menghangatkan badan mereka berdua. Dan di sini gue ada lupa kasih info sedikit. Di belakang pos ronda itu ternyata adalah wilayah TPU atau tempat pemakaman umum. Di mana di TPU ini tuh di tengah-tengahnya ada pohon beringin besar banget. Nah, ada apa di situ? Simak lagi ceritanya. Kembali ke mereka yang sedang mengumpulkan sampah, ranting, dan plastik untuk dibakar. Seketika nih Naldi menemukan plastik atau kantong kresek hitam dan Naldi berikan gitu ke temannya si A untuk dibakar. Tapi setelah dibakar, kantong plastik kresek tersebut berubah menjadi rambut. Ya, itu rambut dan real. Di sini Naldi ada menulis, itu real. Percaya atau tidak, saya mengalaminya, dia bilang. Jadi ini plastik yang berubah jadi rambut itu terbakar hingga mengeluarkan percikan-percikan. Ya gimana sih kayak kita nih ngebakar rambut, pasti kan ada percikan-percikan. Nah itu persis seperti itu, dan bau gosongnya juga nih kayak bau gosong
rambut terbakar gitu ya, karena memang rambut. Di situ mereka berdua kaget, dan di saat proses pembakaran itu tiba-tiba pohon beringin yang ada di TPU tersebut bergoyang. Mereka berdua nih kaget karena ngiranya itu digoyangkan oleh angin, tapi ternyata bukan. Kenapa bukan? Karena pohon beringin yang besar itu hanya bergerak ya di situ-situ aja gitu. Kalau misalnya angin pasti akan kena ke pohon-pohon yang lain. Dan ini enggak. Jadi hanya pohon itu aja yang bergerak, sampai mereka berdua nih shock, kaget, dan daun-daun dari pohon beringinnya itu sampai jatuh mengenai mereka berdua. Dari situ temannya sudah merasa tidak ada yang beres, makanya nih temannya si Naldi ngajak, kita cabut deh, kita cabut, kayaknya nih nggak beres gitu. Si A ini beranjak tapi dia nggak kabur guys, dia nggak lari, karena menurut dia kalau misalnya lari kita akan dikejar. Nah, berhubung si temannya Naldi ini adalah anak ulama, jadi ya udah Naldi nurut aja. Dia beranjak, mereka beranjak, tapi tidak dengan posisi berlari. Nah dari situ Naldi usul nih, ya udah deh ke rumah gua aja, kata Naldi gitu. Ketika mereka berdua jalan ke rumah Naldi, kan tadi sebelumnya sempat dibilang jarak dari rumah Naldi dan ke pos ronda itu sekitar 200 meter, otomatis deket dong. Tapi ketika mereka berdua ke rumah Naldi itu rasanya lama banget, jauh banget, sampai mereka berdua nih kehausan. Alhasil ya sudah, ketika sampai di rumahnya Naldi ternyata rumah dikunci. Mau tidak mau mereka berdua akhirnya istirahat di teras dan duduk-duduk di teras. Suasana malam itu hening sekali. Sampai akhirnya nih, oh ada suara toke guys di rumah gue, gila. Nggak apa-apa lah ya buat menemani malam Jumat kalian biar lebih horor. Silahkan didengar suara toke yang ada. Ini sambil dilanjut nggak ya? Ya udah kita tunggu aja sampai suaranya selesai. Oh udah selesai. Nah, lanjut lagi. Tadi kan balik suasana hening tuh ya, di teras rumahnya Naldi. Ketika dalam suasana hening, Naldi nengok nih ke temennya. Karena temennya ini tuh kayak yang komat kamit gitu. Ternyata, si A ini, temennya Naldi, dia komat kamit sambil lihat ke arah pohon rambutan di depan rumah Naldi. Jadi guys, ada pohon rambutan gitu di depan rumah Naldi. Dan ketika si A ini melihat pohon rambutan, otomatis Naldi juga melihat ke arah sana. Dan ada sosok tinggi, hitam, besar, berambut panjang dan lurus. Itu sedang menatap mereka berdua. Pantas aja nih si A komat kamit gitu ya, baca-bacaan. Dan sosoknya ini tingginya melebihi pohon rambutan yang ada. Otomatis nih Naldi juga ikutan gitu baca-baca doa. Tapi setelah dibacakan doa, bukannya malah sosok itu hilang atau pergi, sosok genderuwo itu meludahi mereka berdua. Di sini mereka kaget dan air liur dari sosok tersebut jatuh ke asbes atap, menembus dan akhirnya mendarat di lantai teras rumah Naldi. Untungnya tuh nggak kena mereka berdua. Dari situ mereka yang udah deh kita beranjak lagi deh, cabut lagi, kata temannya si A kayak gitu. Kita ke rumah gua aja, kata si A. Nah, karena tadi sempat dibahas bahwa jalan di pinggir rumah Naldi itu adalah menanjak. Jadi ketika mereka berdua nih dari rumah Naldi ke rumah si A itu jalannya menanjak, rasanya si A ini sulit gitu untuk berjalan. Sampai berjalan pun tuh merangkak.
merangkak seperti bayi, seolah-olah di punggungnya nih ada beban atau sesuatu yang berat gitu. Sampai akhirnya nih dipapah sama Naldi, temennya. Dipapah, terus dirangkul, sampai mereka tiba di rumahnya si A ini. Setelah mengetuk pintu, mengucap salam, ayahnya yang tadi sempat dibahas adalah seorang ulama, ketika membuka pintu dan melihat mereka berdua itu kaget. Sampai bilang, astagfirullahaladzim, katanya gitu. Jadi di sini dijelaskan oleh ayahnya si A, kalau si A ini ditopangi atau ditunggangi oleh sosok jin yang menyerupai almarhumah ibunya si A. Wah, gimana enggak shock coba ya? Mungkin kalau misalnya kita di posisi ayahnya gitu ya, udah bisa lihat, terus menyerupai mantan istri, wah itu luar biasa sih. Luar biasa merindingnya. Nah, setelah itu akhirnya nih temannya si A ini diobatin sama ayahnya. Dan setelah selesai diobatin, temannya ini mengalami sakit selama 2 minggu. Dan Naldi pun nih nggak berani keluar rumah sampai larut malam. Karena ternyata di pohon rambutannya Naldi yang ada di depan rumah itu memiliki cerita-cerita mistis yang lain. Dan sampai akhirnya nih terkuak. Jadi ayahnya si A cerita ke Naldi, malam itu, tepat di malam Jumat, sebenarnya ayahnya si A ini menyuruh si A untuk membaca Yasin di malam Jumat, tapi ya mungkin namanya anak muda ya, dia menolak, nggak mau dan ya udah gitu, omongan orang tuanya tidak didengarkan. Jadi di sini poinnya adalah kalau misalnya memang waktunya beribadah, beribadahlah. Itu yang disebut oleh Naldi. Dan jika orang tua sudah menyuruh gitu ya, maka turutilah dan dengarkanlah. Jangan sampai nih karena kita tidak mengikuti perintah orang tua, malah ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi di sini patut di-highlight. Intinya mah nggak boleh kualat gitu ya sama orang tua. Coba kalau misalnya si A ini nurut gitu, atau dia ibadah di rumah malam itu juga, pasti gangguan-gangguan ini tidak akan terjadi sampai subuh. Nah, ini dia cerita dari Naldi yang menurut gue lumayan epic, dari plastik berubah jadi rambut dan sempat diludahi oleh sosok genderuwo. Nah, untuk teman-teman sekalian punya cerita mistis apa, kalau mau dibawain sama gue silahkan, nanti tinggal kirim lewat email ke mildakurnia@gmail.com, atau kalian juga boleh DM IG gue di @mildakurnia12. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Semoga bisa menemani malam Jumat kalian tentunya dengan nuansa-nuansa horor. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Gue Milda, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.